Baik, selamat pagi semuanya untuk anak didik kami. Mana kabarnya nak pada pagi hari ini, sehat? Oke, Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjut materi kita, yaitu mengenai analisis strategi promosi. Lebih tepatnya mengenai promosi. Nah, sekarang anak didik kami, sebelum kita lanjut, apakah semuanya sudah mengisi absen tadi? Sudah ya? Oke, Bapak berharap semua sudah mengisi absennya. Sekarang kita teruskan ya. Kita lanjut. Coba anak didik kami perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, kira-kira dari gambar ini apa yang bisa anak didik kami simpulkan? Oke, silakan dipikirkan ya. Oke, sudah ketemu? Oke, simpan ya. Sekarang kita lihat kunci jawabannya. Nah, jadi gambar tadi itu menjelaskan rapat untuk merencanakan kegiatan promosi, untuk menentukan apa yang menjadi tujuan dan strategi promosi. Itu dia. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Coba anak didik kami perhatikan juga gambar ini. Buy one, get one free. Jadi kira-kira dari gambar ini apa yang bisa anak didik kami simpulkan? Coba dianalisa. Oke, sudah ketemu? Oke, kalau sudah, simpan jawabannya ya. Sekarang kita buka kunci jawabannya. Jadi gambar tadi itu menjelaskan strategi pemasaran atau strategi promosi untuk mendongkrak minat masyarakat akan produk ataupun untuk meningkatkan volume penjualan produk. Itu dia ya. Itu merupakan strategi pemasaran. Yang berikutnya coba diperhatikan gambar ini, ada 3 ya. Coba dianalisa, ini kira-kira menjelaskan apa ketiga gambar ini. Silakan dipikirkan nak, semuanya berpikir. Oke, sudah ketemu? Oke, kalau sudah disimpan. Sekarang kita buka kunci jawabannya. Ya, jadi yang tadi itu menjelaskan media promosi. Gambarnya tadi menjelaskan media promosi yang digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Jadi media promosinya ada yang menggunakan media digital, ada yang menggunakan stiker, ada yang menggunakan yang namanya kemasan ya. Jadi itu merupakan media promosi produk ya. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, pada pagi hari ini anak didik kami, ruang lingkup materi kita itu ada 3 ya. Yang pertama ada rencana promosi, yang kedua strategi promosi, yang ketiga media promosi. Nah, langsung saja kita teruskan. Kita bahas dulu definisi promosi ya. Ini menurut Digiptono. Di promosi itu menurut Digiptono adalah merupakan komunikasi pemasaran, artinya aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan tersebut. Jadi maksudnya ini promosi yang merupakan komunikasi pemasaran ya, untuk mengkomunikasikan produk yang kita pasarkan. Jadi sifatnya kita mempengaruhi atau membujuk pasar ya, supaya pasar itu atau pembeli itu loyal pada produk yang kita jual, atau supaya pembeli itu menerima produk yang kita jual. Nah, itu definisi yang menurut si Digiptono. Sekarang menurut si Standing Group. Jadi kalau menurut si Standing Group, promosi itu ialah upaya atau kegiatan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen aktual dan maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Jadi kalau menurut si Standing Group itu pembeli itu ada 2, ada aktual, ada potensial. Jadi kalau konsumen aktual itu adalah konsumen yang berminat membeli ketika produk ditawarkan. Jadi misalnya nih, yang namanya sales tawarkan produk, konsumennya langsung tertarik membeli, itu namanya konsumen aktual. Sedangkan potensial, datang salesman menawarkan produk, pembelinya nanti masih mikir dulu, mungkin itu akan dipertimbangkan dulu baru dibeli ke depan. Nah, seperti itu nak ya. Oke, sekarang kita teruskan rencana promosi ya. Yang namanya semua kegiatan itu promosi butuh rencana, maksud saya ya, termasuk promosi. Jadi di kegiatan rencana itulah persiapan ya untuk mencapai tujuan.
kira-kira langkah kegiatan perencanaan promosi itu apa saja? Di sini ada 6 poin. Pertama, menentukan target pasar. Kita tentukan pasar sasaran kita di mana. Jadi ini perlu yang namanya survei pasar atau membaca kebutuhan pasar, atau bisa juga disebut istilah segmentasi pasar ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya. Yang berikutnya menentukan tujuan promosi. Tujuan kita berpromosi itu untuk apa kan? Baru menentukan pesan. Apa yang harus kita pesankan dalam promosi itu. Baru media promosinya apa gitu, sarana promosinya. Baru anggaran promosinya berapa kan. Lalu yang terakhir kita mengukur efektivitas promosi kita. Jadi ini sifatnya akan mengevaluasi apakah promosinya berjalan baik atau tidak ya. Nah sekarang tujuan promosi. Jadi tujuan promosi tadi sudah ditetapkan di dalam perencanaan ya. Ini supaya apa tujuannya? Ini mengirim informasi produk kepada konsumen ya. Oke, yang berikutnya yang kedua, untuk memperoleh peningkatan penjualan dan profit, intinya mendapatkan keuntungan ya. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga agar konsumen tetap setia dengan produk yang kita jual. Yang keempat, menstabilkan penjualan ketiga pasar lesu ya. Jadi ketika peminat masyarakat itu berkurang, kita datang dengan promosi dengan semangat, percaya diri yang tinggi, maka mereka akan daya minat mereka itu akan bangkit kembali. Berikutnya adalah menjadi pembeda dengan produk yang lain ya. Yang berikutnya membuat citra produk. Ini nama baik kita di mata konsumen. Dan menciptakan nama baik, menciptakan nama produk kita di mata konsumen. Yang terakhir ini di sini ya merubah tingkah laku dan anggapan konsumen. Artinya supaya persepsi konsumen terhadap produk kita itu tetap positif ya. Yang berikutnya, fungsi promosi menurut Supardi itu ada 4. Pertama, pengenalan ya. Kedua, penawaran. Ketiga, fungsi penjagaan konsumen. Keempat, fungsi perbaikan. Jadi kalau pengenalan jelas memperkenalkan produk baru kepada konsumen supaya mereka mengenal produk kita. Sedangkan yang berikutnya fungsi penawaran. Jadi, fungsi penawaran produk itu ya kita menawarkan produk itu kepada konsumen. Ya, kita tawarkan supaya mereka juga tertarik untuk bagaimana sistem penawarannya ya, boleh kita datangi langsung ya. Boleh juga artinya melalui yang namanya media-media yang lain ya. Jadi kita konsumen, penjagaan konsumen ya, ini supaya konsumennya tetap loyal ya, setia dengan produk yang kita miliki. Terakhir adalah fungsi perbaikan, jadi mengevaluasi. Nah mungkin ada produk kita sudah kita pasarkan, kita tanya gitu, bagaimana kepuasan konsumen akan produk kita sebelumnya? Ada kekurangan enggak? Terus kalau ada kekurangan apa yang harus diperbaiki? Ini perlu kita dengarkan dan beberapa keluhan daripada konsumen ya. Kita teruskan manfaat promosi ya. Jadi manfaat promosi itu adalah supaya produk yang kita miliki itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian juga agar kita juga tahu apa kebutuhan konsumen. Ya, tingkat kebutuhannya sampai di mana gitu. Jadi yang berikutnya yang ketiga, agar juga tahu cara mengenalkan dan menyampaikan produk sampai ke konsumen. Jadi kita belajar karakter konsumennya juga di sini. Bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana seleranya, itu kita tahu. Jadi dengan membaca itu kita bisa memasarkan produk kita. Yang keempat, tahu harga yang sesuai dengan keadaan pasar. Artinya sesuai dengan masyarakat ya. Terus agar tahu strategi promosi terhadap cara konsumen ya. Jadi masalah karakter juga ya. Yang berikutnya, agar tahu kondisi persaingan pasar dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Kita harus ke lapangan, jadi kita tahu bagaimana tingkat persaingan produk di sana. Yang terakhir adalah menciptakan nama baik produk ya. Oke, yang berikutnya strategi promosi ya. Strategi itu adalah metode atau taktik yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan. Jadi strategi ini adalah metodenya, taktiknya, supaya kita bisa mencapai tujuannya, tujuan promosi itu ya. Nah, tujuan menciptakan. Tujuannya apa? Menciptakan keberhasilan dalam promosi ya. Nah, untuk menciptakan promosi yang berhasil guna dibutuhkan berbagai macam strategi promosi ya. Jadi supaya bisa kita berhasil dalam promosi ya, banyak strategi yang bisa digunakan ya. Promosi berikutnya masih dalam strategi promosi ya, ada advertensi periklanan yang menggunakan iklan, ada personal selling. Jadi ini sifatnya penjualan secara personal ya, jadi bisa di door to door gitu. Ada sales promotion, jadi ini bisa
diberikan berupa potongan harga, juga nanti ya namanya semacam kupon, itu juga termasuk lagi ya. Kemudian publikasi ya. Oke, teruskan. Nah, ini iklan tadi ya, jadi iklan banyak bisa digunakan ya, ada elektronik, ada website, blog, radio, televisi ya. Kalau bertensi cetak, koran, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian personal selling ya. Nah, ini dia personal selling merupakan penjualan barang dengan cara lisan dan bertatap muka dengan satu calon pembeli. Ini langsung ya. Ini bisa door to door ya, marketingnya atau salesman-nya ya. Yang berikutnya sales promotion ya. Ini tadi bisa berupa yang namanya bagaimana lah supaya merangsang pembeli membeli produk kita. Bisa kasih kupon, bisa kasih voucher ya, bisa juga kasih paket harga ya. Itu dia. Nah, yang berikutnya ada undian juga bisa, kontes juga bisa. Nah, terakhir publikasi ya. Ya, bisa melalui jumpa pers, publikasi produk, dengan masyarakat dan lain sebagainya ya. Nah, media promosi ya sarana untuk mempublikasikan suatu produk atau jasa ke konsumen atau ke perusahaan lainnya juga boleh ya. Oke. Ada media cetak, media internet, media produk, media elektronik. Ini bisa yang ini jenis media promosi yang bisa kita gunakan ya. Oke. Bentuk kasusnya seperti ini, perusahaan A memasang iklan TV untuk produk terbarunya, diskon sampai dengan 5% untuk produk sebuah belanja. Kirim 10 SMS, dapat 1 SMS gratis ke seluruh pelanggan. Ini merupakan strategi ya. Jadi kesimpulannya ada 3 nakku. Yang pertama, promosi adalah upaya untuk perkenalkan produk kepada konsumen, sehingga konsumen dapat mengenal produk secara luas. Yang kedua, untuk melakukan kegiatan promosi harus diawali dengan perencanaan yang matang. Yang ketiga, untuk melakukan promosi butuh strategi dan media promosi. Jadi ada 3 poin yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ini yang nanti di kami boleh lebih perdalam lagi dengan memanfaatkan berbagai sumber. Kemudian supaya materi ini segar dalam pikiran adik kami, ya tentu harus rajin membaca ya, mula-mula. Baik anak didik kami, senang sekali pada pagi hari ini Bapak bisa bertemu dengan adik kami melalui dunia yang kita cintai ini, dunia virtual ya, untuk masa pandemi ini. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi semuanya nak.